Yang terhormat, para anggota Dewan dan hadirin sekalian, atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna. Pimpinan, masukan-masukan dari anggota saya kira menjadi tradisi kita di DPR ini. Paripurna akan datang aja. Apakah disepakati jika interupsi nanti kita sampaikan pada paripurna yang akan datang? Pimpinan, adalah tugas anggota DPR untuk membawa berbagai aspirasi masyarakat. Oleh karena itu pada tempatnya lah, pada setiap selesai paripurna, sambutan dari kementerian dan lain-lain diberikan waktu untuk anggota. Saya Al-Muzamil Yusuf, A420 fraksi PKS Dapil Lampung meminta waktu. Saya perkenankan, namun saya batasi karena ini COVID, jadi tidak akan semuanya saya beri kesempatan. Jika waktu sudah selesai, saya akan tutup. Apakah disetujui? Saya batasi ya. Sekarang sudah ada 3, saya harap ini 3 yang akan bicara. Bisa disepakati? Terima kasih pimpinan. Silakan, Pak Muzamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Al-Muzamil Yusuf, A420. Fraksi PKS Dapil Lampung. Pimpinan dan anggota yang terhormat, hadirin sekalian yang saya muliakan. Beberapa pekan terakhir ini polemik kita sangat tajam dan mendalam tentang tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh BKN terhadap calon ASN KPK. Masalahnya telah menarik perhatian publik yang begitu luas, terutama pada pertanyaan dalam tes yang sangat sensitif, bahkan menyangkut keyakinan beragama seseorang. Pada kesempatan singkat dan ringkas ini yang berharga ini saya hanya ambil 2 contoh saja. Yaitu pertama, seorang muslimah calon ASN KPK ketika ditanya tentang siapkah mencabut kerudung dan jilbabnya demi bangsa dan negara, ketika dia menjawab tidak, saya akan tetap memakai kerudungnya, penguji mengatakan Anda egois, tidak berani berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, lebih parah dari itu adalah seorang peserta tes telah ditanya untuk memilih salah satu saja, Pancasila atau Al-Quran, tidak boleh memilih kedua-duanya. Pembenaran terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut telah kita dengar bahwa BKN ingin memberangus habis paham radikalisme agama yang telah menyebar di kalangan ASN. Dengan alasan tersebut, BKN tentu merasa telah menyelamatkan negara, pemerintah dari bahaya besar. Padahal yang sesungguhnya terjadi, BKN telah menciptakan bahaya yang lebih besar. Pertama, mengabaikan sikap negarawan founding fathers kita yang arif dan bijaksana, menyandingkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan sila ketiga persatuan Indonesia dengan harmoni di dalam Pancasila. Kedua, BKN telah menginjak-injak amanat konstitusi Undang-Undang Dasar kita, pasal 29 ayat 1 dan 2, yang berbunyi negara berasal atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Maka niat BKN untuk memerangi radikalisme agama berubah menjadi kebijakan terorisme terhadap keyakinan umat beragama, khususnya umat Islam yang dikonfrontir untuk memilih Pancasila atau agama. Pancasila atau Al-Quran. Seakan-akan orang yang memilih Al-Quran, dia tidak Pancasilais. Saya tidak bisa membayangkan tes wawasan kebangsaan ini, kalau kita tolerir, kalau kita legalkan, akan seperti apa generasi bangsa kita ke depan. Oleh karena itu, pada forum yang penting ini, saya menyampaikan 3 tuntutan. Pertama, Presiden Jokowi harus menggunakan kewenangannya untuk membatalkan pemberlakuan TWK BKN terhadap calon ASN KPK maupun terhadap seluruh ASN dari berbagai instansi. Kedua, Presiden Jokowi perlu segera membentuk tim TWK dari tokoh lintas agama, tokoh akademisi pakar yang tidak anti agama untuk menyusun TWK yang sesuai dengan Pancasila dan konstitusi kita. Dan ketiga, DPR harus memanggil BKN untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan pada kasus seleksi calon ASN KPK. Allahu Akbar, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia,
untuk bisa meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Kami ucapkan terima kasih